Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Selamat datang kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita memasuki bab yang baru pada kuartal pertama ini, dan ini merupakan bab terakhir yang akan kita bahas di kuartal pertama. Adapun materi kita pada bab ketiga ini adalah tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, yang pertama kali kita bahas di sini adalah zat aditif pada makanan ataupun pada minuman. Sebelum memulai pelajaran, Ustadz ingatkan yang pertama adalah ikhlaskan niat lillahi ta'ala, kemudian juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam menuntut ilmu, serta jangan lupa berdoa untuk supaya Allah segera mengangkat wabah COVID-19. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan semangatnya dengan baik. Yuk kita langsung masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu zat aditif pada makanan. Apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi setelah kita menyaksikan atau mendengarkan penjelasan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz, diharapkan anak-anak di rumah mengetahui zat aditif yang terkandung di dalam makanan atau minuman dan dampaknya bagi kesehatan, ya. Nah, apa sih arti dari zat aditif? Sebenarnya ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu add, ya, artinya menambahkan. Artinya apa? Menambahkan. Nah, secara istilah, zat aditif adalah zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan ataupun minuman, baik disengaja, ya. Contohnya di sini ada berbagai macam yang kita ketahui, ada garam, ada gula, ada masako, ada roiko, dan kemudian ada cabai, kemudian ada berbagai macam bumbu-bumbu dapur lainnya yang merupakan juga ditambahkan dalam makanan. Apakah fungsi dari zat aditif ini? Zat aditif yang pertama adalah untuk memperbaiki tampilan. Jadi kalau kita perhatikan makanan-makanan yang kita makan ataupun minuman yang kita minum, ya, ada beberapa memiliki tampilan yang menarik, ya. Seperti kalau kita memasak, ya, diberikan tambahan misalnya cabai, ya, diberikan warna merah, kemudian juga tomat, ya, unsur warna merahnya, ataupun dari segi timun misalnya ditambahkan, ya, sebagai hiasan. Nah, selanjutnya meningkatkan cita rasa. Nah, tentunya dengan diberikan zat aditif diharapkan rasa yang didapatkan ketika kita mengolah makanan akan lebih enak, ya. Misalnya kita tambahkan tadi garam, gula, kemudian kita tambahkan juga mungkin penyedap rasa, ya, atau pemanis lainnya, ya, yang menyebabkan makanan kita menjadi lebih enak lagi. Selanjutnya juga fungsi zat aditif adalah memperkaya kandungan gizi, terutama kalau kita menggunakan bahan-bahan atau zat aditif yang bersifat alami, ya. Kalau kita gunakan yang alami, insya Allah akan memberikan kandungan gizi yang lebih kaya lagi pada makanan yang kita makan. Selanjutnya mengawetkan makanan dan minum. Nah, ternyata zat aditif ini juga bisa digunakan untuk mengawetkan dan makanan. Nah, ini ada yang bersifat alami, juga ada yang bersifat buatan. Nanti akan kita pahami sedikit demi sedikit, ya. Pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya. Tadi sudah disebutkan, ya, ada penyedap rasa, ada pemanis, ada apalagi pengawet. Nah, sekarang kita lihat, ya, apa saja sih pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan asalnya ada dua jenis, ya. Ada yang bersifat alami,
di mana alami itu berasal dari sumber alami dan memiliki nilai gizi. Contohnya di sini misalnya adalah bibit, ya, kembang telang, maca, kunyit, dan yang bersifat sintetik, ya, dari bahan kimia buatan pabrik. Ya, ini biasanya digunakan untuk produk olahan dan dosis maksimalnya harus sesuai dengan peraturan menteri, ya, di bawah pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sedangkan pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya, ya, tadi sudah kita dengarkan dikit-dikit, yaitu ada pewarna, ya, tentu fungsinya adalah untuk memberikan warna pada makanan sehingga memiliki tampilan yang menarik. Makanya kalau kita pahami atau kita sering saksikan, ya, ada mie pelangi, mie ayam pelangi, ya, di mana mie-nya terbuat dari bahan-bahan alam, ya, misalnya dari bayam, dari bibit, ataupun dari warna-warna yang berasal dari baik buah-buahan maupun sayur-sayuran. Kemudian juga zat aditif berdasarkan fungsinya yaitu sebagai pemanis, ya, tentunya memberikan rasa manis pada masakan yang kita masak. Kemudian yang ketiga sebagai pengawet, ya, bisa menjadikan makanan kita bisa lebih awet lagi, lebih tahan lama lagi. Dan yang terakhir adalah penyedap rasa. Nah, kita akan selami satu persatu pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya ini. Yang pertama pada pewarna makanan. Pewarna makanan ada dua jenis, ada yang bersifat alami, ada yang bersifat buatan. Nah, tujuan pemberian warna pada makanan, ya, tentu sudah kita ketahui bersama untuk terlihat menarik, ya, misalnya pada tadi sudah disebutkan, ya, mie pelangi, ya, sehingga bisa menampilkan warna-warna ketika kita makan. Kemudian misalnya es krim, ya, ataupun minuman-minuman tertentu ataupun kue-kue, ya, yang bisa memberikan warna menarik. Tapi ingat, ya, kita harus memperhatikan penggunaan bahan-bahannya. Selanjutnya adalah menggugah selera makan. Kalau kita melihat makanannya lebih menarik, ya, tentu biasanya kita akan lebih tertarik untuk memakannya, ya, daripada kita melihat misalnya makanan atau minuman yang warnanya itu terlalu gelap atau terlalu tidak menarik buat kita dipandangnya, ya, maka selera makan kita pun akan semakin berkurang. Tapi kalau kita melihat makanan atau minuman kita memiliki warna yang menarik, maka selera makan dan minum kita pun akan semakin bertambah. Mengembalikan warna asli saat proses pengolahan makanan. Nah, jadi terkadang ada beberapa makanan yang ditambahkan pewarna agar warnanya dapat dipertahankan, ya, sesuai dengan warna asli dari makanan tersebut. Nah, pewarna itu ada dua jenis. Yang pertama di sini adalah pewarna alami. Nah, pewarna alami ini yang pertama ada bunga telang memberikan warna biru, kayu secang memberikan warna merah, kluwek memberikan warna hitam, angkat memberikan warna merah, ubi ungu dan bibit memberikan warna ungu, daun jati memberikan merah kecoklatan, tinta cumi memberikan warna hitam, dan yang terakhir kulit lobster atau udang memberikan warna oranye. Apa sih kelebihan dari pewarna alami? Tentu yang pertama adalah aman dikonsumsi dan menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Namun memiliki kekurangan. Yang pertama, pilihan warnanya terbatas dan warnanya tidak tajam seperti warna sintetis serta tidak praktis, ya. Karena biasanya yang sintetis memiliki warna yang lebih terang, ya, dibandingkan warna alami. Kemudian dalam prosesnya kita harus mengolah terlebih dahulu. Berbeda yang sintetis siap pakai, ya, tetapi dari segi kesehatan sekali lagi lebih aman dikonsumsi daripada yang sintetis. Pewarna sintetis atau buatan yang pertama ada Fast Green FCF, yaitu memberikan warna hijau, biasanya digunakan dalam es krim dan buah kalengan.
Kemudian Sunset Yellow FCF atau memberikan warna kuning, biasa digunakan dalam minuman ringan, permen, selai, dan agar-agar. Kemudian Brilliant Blue FCF memberikan warna biru, terdapat pada es krim, selai, jelly, buah kalengan. Kemudian coklat HT memberikan warna coklat, biasa kita temukan pada minuman ringan, agar-agar, atau selai. Kemudian Poncho R yang memberikan warna merah, terdapat pada minuman ringan, yogurt, dan jelly. Dan Erythrocin memberikan warna merah juga, biasa digunakan dalam jelly, selai, saus, es krim, ataupun buah kalengan. Nah, kelebihannya tentu pilihan warnanya banyak dan praktis ya, warnanya sangat bisa kita pilih ya dari pewarna makanan ini dan praktis, tinggal langsung kita gunakan. Kekurangannya tentu tidak menghasilkan aroma ya. Kemudian ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Kenapa? Karena menggunakan senyawa kimia atau bahan-bahan kimia. Nah, pewarna yang diizinkan dan pewarna yang tidak diizinkan. Ini adalah pewarna yang diizinkan. Yang pertama adalah biru berlian, coklat HT, Erythrocin, hijau FCF, hijau S, indigodin, karmoisin, kuning FCF, kuning quinolin, dan merah alura. Yang tidak diizinkan adalah auramin, orange RN, methyl yellow, coklat brown FB, alkanet, orchil dan orchin, oil orange SS, fast red E, butter yellow, poncho 3R ya. Kemudian fast yellow AB, black 7984, poncho XX, all yellow AB, Ginny green B, burn amber, poncho 6R, oil yellow O6, Indantin Blue RS, Chrysoidin, Orange G Magenta Chrysoidin, Sudan 1, Orange GGN, Violet 6B, Citrus Red number 2. Ya, itu adalah yang tidak diizinkan. Jadi anak-anak di rumah bisa memperhatikan kemasan yang dimiliki ya. Kalau kita membeli makanan atau minuman, perhatikan apakah pewarna yang kita konsumsi merupakan pewarna yang diizinkan ataukah yang tidak diizinkan. Contoh bahaya zat pewarna tekstil biasanya digunakan pada jajanan-jajanan yang dijajakan pada sekolah-sekolah dasar yang ada di pinggir-pinggir jalan. Biasanya beberapa pedagang nakal menggunakan pewarna tekstil untuk sebagai makanan ya, sebagai pewarna pada makanan ataupun pada sausnya. Contoh di sini adalah rodamin B. Akibat menimbulkan adalah menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Kemudian methyl yellow, iritasi pada saluran pernapasan, pada kulit, mata, dan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih. Ya, jadi sangat berbahaya sekali. Hati-hati kalau kita mendapati makanan ataupun minuman yang warnanya sangat-sangat terang ya, ataupun terlalu ngejreng. Selanjutnya adalah pemanis makanan. Nah, pemanis makanan pun ini ada dua jenis, ada yang alami dan ada yang buatan. Tujuan pemberian pemanis pada makanan yaitu menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Jenis pemanis yang pertama ada alami. Nah, untuk yang alami ini bisa kita dapatkan dari buah-buahan ya, buah-buahan yang memiliki rasa manis bisa kita tambahkan ya dalam makanan yang kita olah untuk memberikan rasa manis. Kemudian juga tebu, tentu kita sudah familiar dengan tebu yang merupakan bahan pembentukan gula. Kemudian ada madu, juga memiliki rasa manis dan biasa digunakan untuk menambahkan rasa manis pada makanan ataupun minuman. Daun stevia, kelapa, aren ya, itu adalah bisa pemanis alami yang bisa kita tambahkan pada makanan. Nah, sekarang yang pada jenis buatan. Yang pertama ada sakarin, natrium siklamat atau magnesium siklamat atau kalsium siklamat, aspartam, sorbitol. Nah, anak-anak perhatikan ya, jika anak-anak membeli minuman saset yang
memiliki bubuk ya, biasanya mengandung pemanis buatan ya, diantaranya ada sakarin, ada yang menggunakan aspartam, natrium siklamat atau sorbitol. Jadi perhatikan jangan sampai kita berlebihan di dalam mengkonsumsinya karena akibatnya sangat fatal. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan pemanis? Kelebihan pemanis alami tentu adalah lebih aman bagi tubuh ya dalam mengandung kalori ya. Kenapa? Karena kalorinya tidak terlalu tinggi. Beda dengan buatan ya. Pemakaian berlebihan bisa merangsang tumor, kandung kemih dan bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Tapi kekurangan alami adalah penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kegemukan atau penyakit diabetes ya. Jadi kandungan gulanya juga harus kita lihat dari kebutuhan diri kita sendiri. Kemudian kalau buatan biasanya manisnya melebihi gula ya, tapi rendah kalori ya. Biasanya misalnya sakarin itu rasa manisnya adalah sekitar 100 kali dari gula yang kita miliki. Di sini contohnya adalah gula pasir, tingkat kemanisan dibanding gula pasir 1 ya, tentu sama karena gula pasir berbanding gula pasir. Nah, siklamat itu adalah 30 sampai 50 kali lebih manis dari gula pasir. Aspartam 160 sampai 200 kali lebih manis daripada gula pasir. Kalium asesulfam 200 kali lebih manis daripada gula pasir, dan sakarin 200 sampai 500 kali lebih manis daripada gula pasir. Maka perhatikan ya, pada minuman-minuman kemasan ya yang kita suka beli ya, jangan sampai kita mengkonsumsinya berlebihan. Selanjutnya pengawet. Nah, pengawet juga ada 2 jenis, ada yang alami dan buatan. Tujuannya adalah untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman yang disebabkan oleh mikroorganisme. Macam-macam pengawet yang pertama adalah untuk pemanisan, misalnya contohnya buah ya. Kemudian pengasinan, contohnya ikan asin. Kemudian pemanasan, contohnya sayur ya, kita panasin lagi ya. Pembekuan pada ikan daging, pengasapan pada ikan. Nah, ini semuanya sebenarnya kita sudah familiar ya, insyaallah, dimana kita bisa mendapati misalnya pada buah-buahan dibuat menjadi manisan supaya dia lebih awet. Kemudian ikan asin ya diberi garam ya supaya lebih awet. Kemudian sayur bisa dipanaskan kembali sehingga menjadi atau bisa kita konsumsi kembali. Kemudian pada ikan dan daging biasanya dibekukan. Ikan juga beberapa daerah melakukan teknik pengasapan supaya ikan memiliki keawetan yang lama. Di sini contoh bahan pengawet dan penggunaannya. Nama bahan pengawet diantaranya adalah asam benzoat, natrium benzoat ataupun kalium benzoat, mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap dan saus. Biasanya ada beberapa minuman ya, kalau anak-anak perhatikan ya di botolnya itu ada pengawet menggunakan natrium benzoat. Kemudian asam askorbat mengawetkan daging olahan, kaldu dan buah dalam kaleng. Natrium nitrat mengawetkan daging olahan dan keju. Asam propionat mengawetkan roti dan keju olahan. Butil hidroksianisol atau BHA menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Butil hidroksitoluen atau BHT menghambat oksidasi pada lemak, minyak margarin dan mentega. Keuntungan dan kerugian pengawet. Pengawet alami memiliki keuntungan tidak merusak tubuh dan tidak berbahaya bagi tubuh. Kerugiannya biasanya memang tidak tahan lama. Contohnya adalah garam, gula, bawang putih, dan asam. Sedangkan sintetis harganya murah, sifatnya lebih stabil dan lebih pekat, penggunaannya lebih sedikit. Tapi kerugiannya efek negatif bagi kesehatan seperti memicu pertumbuhan sel kanker akibat senyawa karsinogenik dalam pengawet. Contoh bahan pengawet natrium benzoat secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan saraf dan alergi. Formalin, bahan pengawet tahu, dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan dan jantung. Kemudian boraks, bahan pengawet bakso, dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati dan kulit.
Kemudian natrium nitrit yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker TBHQ untuk menjaga umur produk yang disimpan dan terhindar dari bau tidak sedap. Biasanya pada makanan biskuit, minyak nabati, mie instan, penggunaan bahan dapat menurunkan kualitas hati dan saraf. Nah, yang terakhir adalah penyedap rasa. Penyedap rasa juga ada dua jenis, ada yang alami dan buatan. Tujuan pemberian penyedap rasa pada makanan yaitu untuk meningkatkan cita rasa makanan. Macam-macam penyedap rasa. Yang pertama adalah penyedap rasa alami, yaitu ada garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, sereh, kayu manis, kaldu daging dan tulang. Adapun penyedap rasa sintetis yaitu vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau mononatrium glutamat. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Banyak ahli berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina, dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual atau sesak nafas. Dosis maksimal penggunaan MSG ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini berfungsi untuk menguji layak atau tidaknya makanan, minuman, dan obat-obatan untuk beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Jika kandungan pada makanan, minuman, dan obat-obatan tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat, BPOM akan mengizinkan dengan mencantumkan label pada kemasan produk, makanan, minuman, atau obat tersebut. Nah, untuk keamanan kita dalam mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti melihat ada atau tidaknya label uji makanan obat-obatan dari BPOM atau Depkes. Jadi anak-anak sebelum makan ataupun minuman yang memiliki kemasan, perhatikan kemasannya. Apakah sudah memiliki izin edar dari BPOM ataupun dari Departemen Kesehatan. Memperhatikan tanggal kadaluarsa. Jangan sampai kita memakan ataupun meminum makanan dan minuman kemasan yang sudah melewati masa tanggal kadaluarsanya, karena dapat mengganggu kesehatan diri kita sendiri. Ada tidaknya kemasan yang rusak, bocor, berkarat ataupun berubah. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai salah beli ya dan akhirnya malah menjadikan diri kita sakit. Nah, demikian pembelajaran kita. Selanjutnya ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, yaitu carilah 2 jenis makanan dan 2 jenis minuman kemasan, ya, makanan kemasan dan minuman kemasan masing-masing 2 jenis. Ya, kemasannya ya bukan berarti kalian harus beli baru, tapi bisa kalian cari kemasannya ya yang ada di sekitar kalian. Kemudian identifikasi kandungan yang tertera dalam kolom komposisi bahan makanan atau minuman tersebut. Seperti ini ya, kita lihat bisa kita identifikasi, ada penyedap rasanya, ada pemanis buatannya, ada perasa makanannya, ya, kemudian ada pewarnanya. Kemudian masukkan ke dalam tabel berikut. Ya. Tuliskan nama produknya apa. Ya, jenisnya makanankah atau minuman? Kemudian sebutkan di situ jika dia menggunakan pemanis alami atau buatan, masukkan namanya apa. Jika dia menggunakan pewarna alami atau buatan, tuliskan. Pengawet, tuliskan. Penyedap rasa, tuliskan. Jika tidak ada, bisa berikan tanda strip. Ya, jangan lupa kemasannya difoto. Ya, bagian komposisinya, bagian komposisi dari makanannya difoto juga, disertakan dalam foto. Ya, jadi ada masing-masing 2 ya, makanan 2, minuman 2 ya. Semoga anak-anak bisa
lebih mudah dalam memahami materi kita pada hari ini. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.